ada cerita Buya sendiri itu mah ya. Dulu ya ingin Buya itu dipertemukan dengan para kekasih Allah, dengan para wali-wali Allah. Rindu ingin ketemu terutama dengan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dengan para nabi dan para rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam. Lalu dulu diijazahin laqad ja'akum oleh apa ya, almarhum oleh apa Al-Walid, Syekhuna Al-Walid. Nah, begitu wirid laqad ja'akum itu, subhanallah, Allah Ta'ala mempertemukan Buya dengan para kekasih Allah, baik dalam mimpi maupun secara terjaga di waktu bangun. Di waktu di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi, posisi Buya sebelah kanan masjid baru, ya bangunan yang baru. Sedang wirid ba'da zuhur, sedang wirid laqad ja'akum. Itu kan laqad ja'akum itu adalah Allah sedang mensifati ya sifat-sifat keagungan, keistimewaan, keterpujiannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sedang wirid, sedang duduk, tiba-tiba sedang merem, tiba-tiba melihat sosok seseorang yang wajahnya ya dan fisiknya itu seperti orang Sudan gitu kan, orang negro itu kan, hitam, sepuh kelihatannya. Tapi ini kumisnya tidak tebal ya, seperti yang sudah dikerok, dan juga jenggotnya pendek sekali dan hitam, ini kelihatannya hitam. Sedang wirid itu, saya ingin ketemu dengan wali Allah itu kan. Begitu ini jadi pertanyaan, siapa ini? Tapi di waktu merem, begitu dibuka mata nggak ada. Jadi begitu merem kelihatan, begitu dibuka nggak ada. Tapi begitu merem kelihatan. Beliau itu melihat Buya, terus sambil jalan melihat Buya. Kan? Siapa itu? Siapa itu? Beres wirid, pindahlah sebelum asar ke tempat kumpulnya para ulama. Ya, masuk ke sebelah, masuk ke dekat makom Nabi. Di situ tempat kumpul para ulama, para habaib. Di situ ada salah satu ulama Madinah bernama Syekh Madani. Kenal dengan Buya Syekh Madani. Ya, begitu datang ke sana, orang sedang bersab menunggu adzan asar. Begitu ke sana, langsung salaman dengan Syekh Madani. Syekh Madani bisik ke telinga Buya. Kata Syekh Madani dengan bahasa Arab, katanya, ya Syekh, Anda mau ketemu dengan seorang wali Allah, orang yang ajaib katanya. Gitu. Mau? Siapa? Tuh di depan katanya. Beliau itu sedang begini duduknya, posisi duduknya di barisan gini wiridan, tangannya itu hidup, jadi dengar cerita amarene gini gitu katanya, zikirnya itu. Nah, lalu setelah itu orang itu melirik ke belakang, padahal jauh, terhalang beberapa saf. Ini kan bisik-bisik. Begitu melirik ke belakang,
ternyata itu yang tadi, yang kelihatan waktu merem itu. Nah, ini orangnya. Ya. Nah, persis segalanya ini orangnya. Kata Syekh Madani, sebentar tuh kelihatan kayaknya beliau mau nyemperin kita katanya. Berdirilah itu orang itu, lalu melewati sap-sap terus ke belakang, ya, keliling. Akhirnya kita salaman di situ. Begitu kita lihat, ternyata berbeda dengan yang tadi dilihat. Apa bedanya? Jenggotnya, kumisnya putih ini, sementara yang dilihat hitam. Tapi ini putih jenggotnya, tapi kulitnya, rupanya, segala bentuknya, semuanya memang itu yang dilihat. Kaget, kok jenggotnya putih, tapi yang tadi hitam. Dah, kembali lagi beliau ke depan lagi. Kata Syekh Madani, beruntung katanya. Beliau duduk lagi seperti begitu posisinya. Nah, lalu Buya ingin hadiah. Begitu ingin hadiah, gak diterima sama beliau, pulang ke depan. Gak diterima sama beliau. Begitu Buya ke depan, salaman lagi ke depan, lagi duduk, ternyata berubah lagi. Jenggotnya jadi hitam, seperti persis yang dilihat. Hanya dalam waktu detik gitu kan, bisa berubah lagi, jadi seperti agak muda lah gitu. Nah, lalu setelah itu di belakang Buya ke belakang lagi, karena di situ sudah penuh sapnya di depan. Syekh Madani bisik-bisik ke Buya. Kata Syekh Madani, itu ulama aneh. Ulama di Madinah ini pingin ketemu sama beliau sulit sekali. Ya katanya. Jadi mun urang mah kumaha kawenehanana. Kenapa begitu? Beliau itu sebulan di Madinah, sebulan di Mekah, dan tidak pernah pakai sendal seumur hidupnya. Namanya Syekh Isa katanya. Jadi kalau ke Mekah, jalan kaki. Nanti dari Mekah kembali ke Madinah jalan kaki. Di Mekah 1 bulan, di Madinah 1 bulan. Para ulama pingin ketemu, saya aja pingin ketemu, baru kali ini bisa ketemu katanya. Kata Syekh Madani. Ya. Beliau makannya itu tidak punya rumah, ya, nggak punya keluarga, makannya itu dari tempat sampah yang sudah dibuang oleh orang. Lalu kata beliau, cuma kalau kita bicarakan beliau itu suka menghilang. Kata Syekh Madani. Baru aja selesai itu, kan ini mau sholat asar, udah nggak ada tuh di depan, sudah hilang gitu. Cuma kita ngobrol di sini kan di depan hanya beberapa saf itu kan, itu sudah menghilang itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, setiap kalau wirid laqad ja'akum itu ternyata salah satu khasiatnya akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala, diantaranya dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dengan para nabi, ya, dengan para wali-wali Allah. Ya, jadi kalau kita ingin bertemu, ya, dengan para kekasih Allah, wiridkan itulah kejagung. Ya, wiridkan kejagung. Tiap habis sholat 7 kali, ya, atau di luar sholat 70 kali setiap hari. Wirid kejagung. Kalau wirid kejagung harus dimulai dari salah ta'ud, baca fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin 1 kali. Setelah itu laqad ja'akum terserah berapa. Ya. Dan itu hikmahnya juga
wirid laqajakum akan dikayakan dengan dunia, ya, dan tidak akan mati tenggelam, tidak akan mati kena benturan-benturan, ditembak, tidak akan mati gitu, ya, tidak akan mati terbakar, tidak. Orang yang mewiridkan laqajakum, insyaallah itu diantara keistimewaannya itu akan dipertemukan dengan para kekasih Allah. Pernah suatu hari waktu Buya hajian ingin lagi ketemu dengan seorang wali Allah. Nah, setelah itu pas keluar dari Masjid Nabawi di pintu, lalu ada orang yang nyerempet. Lagi jalan nih, Buya sedang membaca salawat mudoriyah, laqajakum di situ di masjid. Terus pas keluar, kebiasaan kalau keluar masjid salawat mudoriyah. Jadi sampai hotel itu harus sudah selesai. Nah, salawat mudoriyah, begitu sedang salawat mudoriyah, tiba-tiba ada yang nyerempet. Ada sepuh, wajahnya itu seperti wajah orang Syria gitu kan, wajah sepuh, didampingi oleh pemuda 2 orang kanan kiri. Beliau itu Buya kemana, beliau terus mepet, ya, ini siapa? Tapi dalam hati Allah memberikan firasat bahwa ini adalah wali Allah, ya. Jalan sampai selesai, sebelum masih di pelataran di serambi masjid itu sudah selesai salawat mudoriyah. Karena kan dalam salat mudoriyah ada begini, ada ya Rabbi waghfir li qariha wa sami'iha wal muslimina jami'an ainama hadaru. Ya Allah, semoga engkau mengampuni orang yang membaca salawat ini dan yang mendengarnya, ya, semoga diampuni, ya. Jadi beliau itu sampai selesai, Buya agak dikerasin, biasa baca salawat itu dikit. Itu, jadi beliau itu kayak yang ingin mendengar gitu kan. Terus begitu selesai membaca salawat itu selesai, ya, ini yang sudah hilang. Saat itu juga menghilang, entah kemana, cari-cari kemana, kok gak ada. Kurang dari 1 detik aja sudah menghilang, ya. Nah, itu salah satu keistimewaan wirid laqajakum. Kenapa begitu? Karena di situ ada sifat-sifat keagungannya Kangjeng Nabi Muhammad, sifat-sifat keterpujiannya Kangjeng Nabi Muhammad, yaitu sifat perhatiannya, ya, dan sifat kasih sayangnya yang luar biasa kepada hamba-hamba Allah yang beriman, ya. Maka ketika diwiridkan oleh orang yang beriman, maka kasih sayang Nabi dan perhatian Kangjeng Nabi SAW kepada dirinya akan ditumpahkan, ya, akan ditumpahkan. Di antaranya kasih sayang Nabi, kalau kita punya keinginan, maka dengan kasih sayang Nabi wasilahnya, maka Allah akan mengabulkan keinginan kita. Walaupun itu mustahil, jadi nggak ada mustahil. Sering Buya membahas tentang ini, ya. Nah, ini harus dilakukan oleh kita. Apalagi zaman sekarang sudah mendekati zaman keributan-keributan, zaman peperangan-peperangan. Ini sudah nyerempet, karena mau tidak mau nanti akan begitu, kan? Salah satu doa untuk keselamatan kita semua adalah laqajakum, ya, adalah laqajakum.